Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Sidang nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Penuntut umum, perkara kita pada hari ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara hadirkan. Mohon izin untuk memenuhi terdakwa, Yang Mulia. Silakan. Silakan. Baik, saudara terdakwa, siapa nama saudara? Erwin Marwan, Tempat tanggal lahir saudara? Palembang, 22 Maret 1995. Tempat tinggal saudara? Jalan Jenderal Sudirman, RT 4 RW 1, Palembang, Sumatera Selatan. Agama saudara? Islam. Baik, saudara, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara pada hari ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, pada saudara penasihat hukum disilakan untuk memberikan surat kuasanya dan kartu tanda advokatnya. Penuntut umum silakan maju ke depan. Silakan duduk. Agenda persidangan kita pada hari ini yaitu dakwaan dari penuntut umum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara baca. Mohon izin untuk membacakan, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Palembang untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDM 22-J-60-10-E1-1-8-2022. Identitas terdakwa nama Erwin bin Marwan, lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal lahir 22 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT 4 RW 1 nomor 37 Palembang. Agama Islam, pekerjaan dosen PNS, pendidikan S2. Penahanan penyidik di Rutan Polres Palembang 21 Juni 2022 sampai dengan 11 Juli 2022. Perpanjangan penuntut umum 11 Juli 2022 sampai dengan 16 September 2022. Dakwaan bahwa ia terdakwa Erwin bin Marwan pada Sabtu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kiai Haji Zainal Abidin Fikri atau setidaknya pada salah tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Bunga binti Fauzi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas bermula, terdakwa Erwin yang merupakan seorang dosen yang memberikan pelajaran di kelas korban Bunga binti Fauzi yang masih berumur 17 tahun dan memberikan tugas kepada mahasiswa. Dikarenakan waktu yang hampir habis, maka terdakwa menawarkan bantuan jika mahasiswa kesulitan menjawab tugas tersebut, maka bisa berkonsultasi melalui WhatsApp terdakwa. Karena tugas yang cukup sulit, akhirnya korban Bunga menghubungi terdakwa dan terdakwa merespon mau membantu korban menyelesaikan tugasnya di ruang kerja milik terdakwa. Sampainya korban di ruangan, terdakwa langsung mengunci pintu dan korban bertanya, "Kenapa pintunya dikunci, Pak?" Kemudian terdakwa menjawab, "Tenang saja, biar lebih santai, tidak ada orang yang mengganggu." Kemudian terdakwa langsung mendekat korban, memeluk korban, mencium bibir korban sambil menusuk payudara korban dan mengajak berhubungan suami istri namun terhadap korban. Namun terdakwa terus memujuk dan mendesak korban untuk bersetubuh hingga akhirnya dengan keadaan terdesak dan terpaksa korban pun bersetubuh dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung melepas pakaian korban dan melepas pakaian yang ada pada dirinya dan langsung meniti tubuh
tubuh korban bunga dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga mencapai puncaknya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan korban. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekitar jam 10.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengirim pesan ke korban untuk datang ke tempat kerja milik terdakwa. Namun korban menolak ajakan terdakwa. Karena ditolak, terdakwa mengancam korban dengan berkata, apabila hari ini kamu tidak mau datang ke ruangan, maka saya akan sebarkan dan akan beri kamu nilai mata kuliah yang kecil. Karena takut dengan ancaman itu, maka korban pun terpaksa datang ke ruangan terdakwa. Sesampainya korban di ruangan terdakwa langsung mencium, menarik korban dan membaringkan tubuh korban di sofa, dan terdakwa langsung melakukan hubungan suami istri seperti biasanya. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 108-5/2022, tanggal 7 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Santi dari RSPN Kota Palembang, hasil pemeriksaan menyatakan rapor darah luka robek ada jam 10, ada jam 1 dan ada jam 4. Kesimpulan bahwa terdeteksi seorang perempuan yang berusia kurang lebih 17 tahun, keadaan gizi baik, dan dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan. Berdasarkan hasil visum pemeriksaan psikologis nomor 14/PSI/5/2022, tanggal 7 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ulia Nurul Hasan SPSI, hasil pemeriksaan menyatakan subjek menderita gangguan kecemasan menyeluruh serta problem psikososial dan lingkungan lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat 1, diuntung pasal 76 dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, diuntung Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Palembang 25 Agustus 2022, Jaksa Umum Sayyidina Mukhtar SMA di Tanah. Mohon izin untuk memberikan salinan. Baik, setelah dibacakannya dakwaan dari penuntut umum pada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Mengerti. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan keberatan mengenai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Mohon waktunya 7 hari yang mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang pada tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 yang mulia. Baik, dengan ini sidang nyatakan ditunda selama 7 hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 untuk memberikan waktu kepada saudara penasihat hukum mempersiapkan keberatannya. Diberitakan pada saudara penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111/PIDANA/2022 Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu keberatan dari penasehat hukum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara bacakan. Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Di sini saya akan membacakan nota keberatan Palembang 26 September 2022 dengan nomor registrasi perkara PDM Slip 212-J-6-10-10-1-8-2022. Kami yang berdatangan di bawah ini, Yunita SIMH dan Fakulti RT SIMH, kami adalah advokat dan konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh terdakwa untuk menangani perkara ini. Bahwasanya nama Edwin bin Marwan, tempat lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal lahir 22 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, RT 4 RW 1 nomor 37 Palembang, agama Islam, pekerjaan guru PNS, pendidikan S1. Setelah kami mempelajari dakwaan dari penuntut umum, maka dari itu kami keberatan mengenai isi surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah tidak memenuhi syarat formil dan surat dakwaan yang ditetapkan dalam pasal 123 ayat 2 dalam penulisan tempat tinggal terdakwa, jasa penuntut umum telah salah menyebutkan alamat dari terdakwa. Di dalam surat dakwaan tempat tinggal terdakwa disebutkan terletak Jalan Jenderal Sudirman, RT 4 RW 1 nomor 37 Jakarta. Namun berdasarkan catatan penduduk terdakwa disebutkan alamat terdakwa adalah beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 3 RW 3 nomor 12 Palembang. Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum adalah obskuribel, tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat material. Surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan alasan yang pertama, pasal 123 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan tentang syarat isi surat dakwaan ialah harus berupa uraian secara semak.
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan cermat dan lengkap tidak hanya menyebutkan seluruh unsur beserta dasar hukum pasal dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan saja, akan tetapi juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kemudian bahwa penuntut umum telah tidak memiliki kepastian mengenai tempat dan waktu terdakwa diduga melakukan tindak pidana. Bahwasanya dakwaan yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bahwa terdakwa Erwin tidak melakukan pemerkosaan melainkan dilakukan dengan suasana suka, dan dari uraian tersebut yang mana tergambar dengan jelas dan nyata bahwasanya penuntut umum telah dengan tidak jelas dan tidak cermat serta tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan, sehingga surat dakwaan yang terdapat di dalam pasal 103 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah tidak terpenuhi. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum memohon kepada Yang Mulia untuk menerima nota keberatan kami. Kemudian menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum yang bernomor perkara 211 dari pidana khusus garing 2022 Pengadilan Negeri Palembang adalah kabur dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, atau setidak-tidaknya membatalkan surat dakwaan dari penuntut umum. Kemudian mengembalikan berkas perkara penuntut umum dan memberikan hak terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya, harkat dan martabat sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya tuntutan dari penuntut umum. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya aku bono. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atas perhatian serta sebelumnya nota keberatan ini kami ucapkan terima kasih. Palembang 26 September 2022, penasihat hukum Unita SHMH dan Polri atau SHMH ditandatangani. Izin memberikan kepada Saudara penuntut umum, setelah dibacakannya keberatan dari saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan jawaban? Kami akan memberikan jawaban dan mohon waktu selama 7 hari Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang pada tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Yang Mulia. Baik, sidang dinyatakan ditunda 1 minggu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 untuk memberikan waktu pada saudara penuntut umum mempersiapkan jawabannya. Diperintahkan kepada saudara untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu jawaban dari penuntut umum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silakan saudara bacakan. Baik Yang Mulia. Jaksa Negeri Palembang untuk keadilan. Tanggapan umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa Erwin bin Marwan yang dibacakan pada tanggal 26 September 2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang dihormati, sidang pengadilan yang terhormat. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap keberatan dari penasihat hukum terdakwa Erwin bin Marwan bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya di muka persidangan pada tanggal 26 September 2022 berkesimpulan sebagai berikut: bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa umum telah tidak memenuhi syarat formil dari surat dakwaan yang diterangkan dalam pasal 43 ayat 2. Dalam penulisan tempat tinggal terdakwa, jaksa umum telah salah menyebutkan alamat dari terdakwa. Di dalam surat dakwaan, tempat tinggal terdakwa disebutkan di Jalan Jenderal Sudirman RT 4 RW 1 nomor 37 Palembang. Namun berdasarkan kartu tanda penduduk terdakwa, disebutkan alamat terdakwa adalah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 3 RW 3 nomor 12 Palembang. Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa umum adalah obscurable, tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Terhadap kesimpulan keberatan penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM 212-JT-10-E-1-8-2002 tanggal 25 Agustus 2002 telah memenuhi syarat formil dari surat dakwaan yang ditetapkan dalam pasal 43 ayat 2. 2. Bahwa alamat terdakwa yang ada pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa umum sudah benar dan telah sesuai kartu tanda penduduk dan telah sesuai dengan berkas acara pemeriksaan nomor BP 35-6-2002 Reskrim. Bahwa dengan demikian surat dakwaan jaksa umum adalah sah menurut hukum. Berdasarkan yang dimaksud, jaksa umum dan perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor register perkara PDM 212-JT-10-E-1-8-2002 dengan terdakwa Erwin bin Marwan tanggal 25 Agustus 2002 adalah sah menurut hukum.
Tiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Erwin bin Marwan untuk dilanjutkan. Demikian tanggapan jaksa umum terhadap gugatan penasihat hukum terdakwa Erwin bin Marwan, Palembang 3 Oktober 2022. Jaksa umum Sayyidina Mukhtar SMH ditandatangani. Izin mungkin salinan dulu, silakan. Setelah dibacakannya tanggapan dari saudara penuntut umum, maka sedang dinyatakan ditunda selama 7 hari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 untuk musyawarah majelis hakim mempersiapkan putusan selah. Diperintahkan kepada saudara penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat ya mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu putusan selah. Para saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa dipersilakan untuk memperhatikan. Putusan selah nomor 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Erwin bin Marwan, tempat lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal lahir 22 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Sudirman RT 04 RW 01 Palembang. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Palembang sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh Yunita SIMH dan kawan-kawan penasihat hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 19 September 2022. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum, terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Melanggar pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana terurai saya panjang lebar dan dalam nota keberatan. Penasihat hukum yang setelah majelis simpulkan pada pokoknya, penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak tersusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUH, dan oleh karenanya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum telah tersusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH, dan dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan menguraikan perbuatan terdakwa dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana yang dilakukan, sehingga menurut penuntut umum keberatan penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 KUH, dan meminta agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus agar menolak nota keberatan penasihat hukum serta menerima surat dakwaan penuntut umum dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut. Menimbang menanggapi keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUH dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, akan majelis tanggapi sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 huruf B KUH menentukan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum harus berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Menimbang bahwa setelah majelis memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum, majelis menilai bahwa jaksa penuntut umum telah menguraikan dan merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa menurut majelis telah terpenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Baik menyangkut syarat formil, yaitu persyaratan-persyaratan yang bertalian dengan formalitas surat dakwaan, maupun menyangkut syarat material, yaitu persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan isi atau materi dakwaan. Menimbang bahwa menurut majelis, surat dakwaan yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum yang diajukan dalam perkara ini telah menyebutkan mengenai identitas terdakwa secara lengkap. Begitu juga mengenai waktu tempus delicti dan tempat lokus delicti dari peristiwa pidana yang diuraikan oleh penuntut umum dengan jelas pada bagian awal surat dakwaan. Begitu pula di bagian cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana juga telah teruraikan mengenai hal ikhwal, perbuatan material para terdakwa. Sehingga menurut majelis hakim tidak ada alasan berasal hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum haruslah batal demi hukum. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis keberatan merasa hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Karena menurut majelis surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan merasa hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka sepatutnya surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan sah dan dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa. Sehingga majelis perlu menetapkan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan mengenai perhitungan mengenai biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut ditolak. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Palembang atas nama terdakwa Erwin bin Marwan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2002 oleh Febri SIMH selaku Hakim Ketua, Irfan Febriansa SIMH dan Puji Asuti SIMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Devi Riana SIMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Saidina Fakar SIMH penuntut umum dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Baik, setelah dibacakannya putusan selah, pada saudara terdakwa apakah sudah mengerti? Mengerti ya. Saudara penasihat hukum, keberatan dari saudara dinyatakan ditolak. Sidang dilanjutkan, yaitu pembuktian dari penuntut umum. Pada saudara apakah sudah siap? Belum siap yang mulia, kami mohon waktu selama 7 hari yang mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang pada tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang mulia. Baik, sidang nyatakan ditunda pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 untuk memberikan waktu pada saudara penuntut umum mempersiapkan pembuktiannya. Diperintahkan kepada saudara untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu pembuktian dari penuntut umum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Apa saja yang saudara siapkan pada hari ini? Mohon izin kami mengajukan 2 orang saksi dan ada 1 orang saksi yang masih di bawah umur yang mulia. Baik, dikarenakan ada saksi yang masih di bawah umur, sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kita diharuskan untuk membuka atribut kita. Sidang di skor 2 menit. Skor dicabut, sidang dilanjutkan.
Saudara terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping saudara penasihat hukum. Penuntut umum, silakan hadirkan saudara saksi. Baik, Yang Mulia. Petugas hadirkan saksi Bunga ke ruang sidang. Bapak, silakan duduk. Silakan duduk. Baik. Nah, coba jawab pertanyaan Bapak. Siapa nama Bunga? Tempat tanggal lahirmu? 21 Juni 2005. Alamatmu di mana? Kak? Jalan Maya Semanding, Pahlawan, Palembang. Bunga, coba Bunga lihat, apakah kenal dengan Pak Erwin? Apakah Bunga memiliki hubungan keluarga dengan Pak Erwin? Tidak, Pak. Nah, Bunga, apakah Bunga sebelumnya pernah memberikan keterangan? Pernah, Pak. Apakah benar keterangan Bunga? Benar. Bunga, coba Bunga ceritakan apa yang sudah Bunga alami. Awalnya, Pak, Pak Erwin mengajar di kelas Bunga, Pak, di HKI 4. Pak Erwin mengajar ilmu hukum. Terus Pak Erwin memberikan tugas kepada kami. Ketika waktu sudah habis, Pak Erwin bilang kepada kami, jika tidak mengerti, maka bisa hubungi Bapak. Dan kami pun menghubungi Bapak Erwin saat itu. Tapi yang masuk ruangan cuma dua. Nah, di saat itu Pak Erwin mulai mengunci ruangan tersebut dan Pak Erwin mulai mendekati Bunga. Setelah beberapa itu, berapa jam, Pak Erwin mulai memegang tangan Bunga, bahkan melambas sama sekali darah Bunga serta mencium Bunga, Pak. Nah, sebelum Bunga melanjutkan keterangan dari Bunga, maka Bunga harus disumpah terlebih dahulu. Bunga, dipersilakan Bunga untuk berdiri. Ikuti lapaslah Bapak ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Bunga, tadi Bunga sudah menjelaskan cukup banyak. Coba Bunga jelaskan bagaimana kejadian tersebut. Saat Bunga datang ke ruangan Pak Erwin, Pak Erwin mengunci ruangannya, Pak. Dan Pak Erwin bilang kepada Bunga supaya lebih enak belajarnya. Nah, di situ juga Pak Erwin mulai mendekati Bunga. Pak Erwin mencium Bunga serta meramas-ramas darah Bunga, Pak. Dan tak hanya itu, Pak Erwin langsung menarik tangan Bunga dan membandingkan Bunga di sofa di ruangan Pak Erwin, Pak. Disitulah Pak Erwin masuk ke rawat kelaminnya, Pak. Bunga, kenapa Bunga tidak melawan atau berteriak? Bunga sudah melawan, Pak. Tetapi ruangan itu sudah suara, Pak. Walaupun Bunga berteriak, tidak ada yang bisa bantu Bunga saat itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bunga, pada saat Bunga dibanting sama Bapak Erwin, apakah memang Bunga merasakan kesakitan? Iya, Pak. Pada bagian mana Bunga? Setelah dibanting itu, tangan Bunga serta bahu Bunga sakit. Dan Bunga pun sudah berteriak saat itu, tapi tidak ada yang mendengar, Pak. Bunga tidak ditemani oleh teman-teman Bunga pada saat itu. Tidak Ada hal lain yang dilakukan oleh Bapak Erwin Bunga? ada, Pak. Saat itu setelah selesai, Bunga langsung pulang. Dan tak lama dari situ, Pak Erwin menyuruh lagi datang, Pak. Tetapi Bunga menolak. Dan Pak Erwin mengancam Bunga, jika Bunga tidak datang, maka nilai Bunga akan kecil di pelajaran Pak Erwin. Akhirnya Bunga datang, Pak, balik lagi. Dan Pak Erwin juga melakukannya lagi, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada. Bunga, pada saat terjadinya persetubuhan, apakah ada orang lain yang mengetahui hal itu? Tidak ada, Bu. Orang tua anak Bunga? Awalnya orang tua Bunga tidak tahu, tetapi setelah dari kejadian itu Bunga merasa kesakitan, Bu. Dan Bunga bercerita kepada orang tua Bunga.
Penuntut umum ada yang tanyakan, silakan. Ada yang mulia. Baik, Nak Bunga. Tadi Nak Bunga pernah dihubungi oleh Pak RT untuk datang ke ruangannya, benar? Benar Pak. Baik, saudara tadi menolak. Iya, Bunga menolak. Namun Pak RW mengancam. Nilai makan kecil. Dan di situ juga Bunga datang. Setelah Bunga datang ke ruangan terdakwa, bagaimana respon dari terdakwa? Di saat itu Pak RW langsung menarik tangan Bunga Pak dan langsung mengunci pintu. Tak lama dari situ Pak RW langsung memberikan Bunga di sofa. Baik, setelah itu apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Pak RW? Tidak ada lagi Pak. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, ada yang tanyakan, silakan. Ada yang mulia. Bunga, apakah Bunga sadar bahwasanya melakukan hubungan intim di luar pernikahan itu merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan? Sadar Bu. Lantas mengapa Bunga masih tetap melakukannya? Saat itu Bunga bersama namaku. Tetapi ruangan tersebut tidak suara. Jadi tidak ada yang bisa menolong Bunga saat itu. Berapa kali Bunga melakukan hubungan intim ini? 2 kali Bu. 2 kali? Apakah setiap hubungan itu Bunga selalu menolak? Iya Bu, Bunga menolak. Tetapi Pak RW selalu memaksa Bunga serta mengancam Bunga dengan berbagai hal. Oke, cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi? Tidak. Baik. Saya kira cukup terangan dari Bunga. Persilakan Bunga dan Bapak untuk meninggalkan persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Sidang di skor 2 menit. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik, yang mulia. Petugas hadirkan saksi Ahmad Fauzi ke ruang sidang. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, siapa nama saudara? Ahmad Fauzi, Yang Mulia. Boleh diperlihatkan identitas saudara? Silakan duduk. Saudara saksi, kita cocokkan identitas saudara ya. Tempat tanggal lahir saudara? Palembang 20 Februari 1975. Alamat saudara di mana? Jalan Sudirman RT 02 RT 04 Kota Palembang. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Mana mungkin saya memiliki keluarga dengan Saudara, dia? silakan duduk dan gunakan bahasa yang baik dan benar dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik. Saudara, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Para saudara, silakan untuk berdiri. Ikuti lapas telah saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan berikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang dan sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara sebelumnya pernah memberikan keterangan di muka penyidik? Pernah, Yang Mulia. Apakah benar keterangan saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara, apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan di dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, karena untuk mendengar kesaksian saya, Yang Mulia. Apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui anak saya, Yang Mulia, sudah memberitahukan pada saya selaku ayahnya, Yang Mulia.
dia memberikan kabar yang membuat saya terkejut yang mulia. Saya tidak tahu kalau anak saya bisa diperlakukan seperti ini yang mulia. Anak saya dilakukan kekerasan seksual yang mulia oleh dosennya sendiri yang mulia. Baik. Setelah saudara mengetahui hal ini, apa yang saudara lakukan? Lantas saya langsung mengajak anak saya yang mulia untuk melaporkan hal ini pada pihak berwenang yang mulia, dan mengajak anak saya untuk melakukan visum ini. Baik. Apakah saudara ingat kapan dan di mana saudara mengetahui? Yang saya ingat hal tersebut terjadi pada ruang kelas anak saya yang mulia. Apakah saudara ingat tanggalnya? Yang saya ingat pada tanggal 12 Februari 2001 ini. Ada yang tanyakan, silakan. Saudara saksi, apakah Bapak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa? Tidak pernah yang mulia. Bagaimana perilaku Bunga ketika di rumah? Anak saya sangat baik mulia. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang mungkin membuat saya marah mulia. Saat sudah terungkapnya kasus ini, apakah ada perubahan perilaku yang dialami oleh Bunga? Anak saya menjadi lebih pendiam yang mulia. Dia takut dan lebih murung yang mulia. Tidak pernah cerita anak Anda kepada saudara saksi? Untuk hal ini tidak pernah yang mulia. Dia hanya memberitahukan bahwa hal ini setelah terjadi yang mulia. Tidak menunjukkan perilaku tertekan seperti itu anak Anda? Tidak yang mulia. Ada yang tanyakan, silakan. Ada. Bapak, pada saat itu apa yang membuat saudara bercerita mengenai hal ini? Anak saya menceritakan hal ini mulia karena dia hanya memberitahukan pada kami bahwa nilainya akan kecil yang mulia apabila dia tidak mengikuti keinginan dari dosennya tersebut yang mulia. Jadi ada ancaman di balik hal ini. Benar yang mulia. Penuntut umum ada yang tanyakan, silakan. Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui terkait ancaman persetubuhan yang dilakukan kepada anak saudara? Yang saya ketahui yang mulia, anak saya diancam yang mulia karena dosanya tersebut mengancam anak saya agar nilainya kecil apabila ia tidak mengikuti keinginan daripada hawa nafsu dosanya tersebut yang mulia. Mohon izin yang mulia untuk menunjukkan alat bukti visum, pemeriksaan psikologis dan beberapa alat bukti lainnya. Baik, silakan. Kalau saudara penasihat hukum, silakan untuk maju. Alat bukti psikologisnya. Ini adalah bukti visumnya. Ini benar visum yang saudara lakukan begitu sama anak Anda? Benar. Ini psikologisnya benar kecemasan terhadap kekerasan tersebut. Benar. Silakan untuk. Saudara penasihat hukum ada yang tanyakan, silakan. Ada yang mulia. Apakah Bapak mengawasi atau juga mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Bunga di kampus? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak tahu Pak. Karena yang saya tahu anak saya kuliah untuk mengejar pendidikannya Pak. Saya tidak tahu kalau hal ini terjadi pada anak saya Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dari keterangan saudara saksi? Tidak. Saya kira cukup keterangan dari saudara. Silakan saudara mengambil identitas saudara, silakan meninggalkan persidangan. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Baik, silakan saudara hadirkan. Petugas, hadirkan ahli psikolog ke ruang sidang. Baik. Silakan dulu. Baik, saudara ahli, siapa nama saudara? Nama saya Uyan Nurmakassana yang mulia. Boleh diperlihatkan identitas saudara? Baik yang mulia. Silakan dulu. Kita cocokkan identitas saudara ya. Tempat tanggal lahir saudara?
09 Maret 1975. Alamat saudara di mana? Alamat saya di Jalan Brawijaya, Palembang. Saudara, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Baik yang mulia. Ikutilah pas setelah saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Silakan. Baik, saudara ahli, apakah saudara sebelumnya pernah memberikan keterangan di muka penyidik? Iya yang mulia, saya pernah memberikan keterangan. Apakah benar keterangan saudara? Benar yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan di dalam persidangan ini? Iya yang mulia, saya mengetahui. Apa yang saudara ketahui? Di sini saya sebagai ahli psikolog, saya akan memberikan keterangan setelah saya mewawancarai subjek saya. Baik, apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui sesuai dengan profesi saya yang mulia, subjek ini mempunyai trauma berat. Baik. Selain dari itu, apa lagi yang dialami oleh korban? Yang dialami oleh korban selain trauma berat, korban di sini juga sering merenung, kurang bersosialisasi sama yang lainnya, lebih ke pendiam yang mulia. Baik. Bagaimana saudara bisa mengetahui hal itu? Sesuai dengan profesi saya di sini sekolah di psikolog. Tentunya saya sangat mengetahui tentang bagaimana saya membaca gerak tubuh seorang manusia. Saya juga bisa membaca Panggil deh kakak. Tugasnya itu lagi. Sudah jadi. Sudah. Sudah dikat. Baik. Bagaimana saudara bisa mengetahui? Tentunya saya mengetahui yang mulia sesuai dengan profesi saya saat ini. Baik. Ada yang tanyakan silakan. Apakah ada masalah lain yang diceritakan bukan selain tindakan dari saudara terdakwa? Ayo serius. Jangan ketawa yang di belakang, jangan ketawa yang di belakang. Jangan di sini. Pan. Ada yang tanyakan silakan. Apakah ada masalah lain yang diceritakan bukan selain tindakan dari saudara terdakwa? Yang saya ketahui tidak ada yang mulia. Apakah korban mengalami gangguan atau kesulitan dalam belajar dan bersosial? Tentu saja yang mulia, di sini subjek mempunyai trauma berat. Tentu saja di sini subjek kesulitan dalam menerima pelajaran di kelasnya. Ada yang tanyakan silakan. Penuntut umum ada yang tanyakan silakan. Sudah yang dari saudara ahli. Iya, Pak. Pada saat pemeriksaan psikologis, bagaimana tingkah laku subjek? Tingkah laku subjek ini dia awalnya datang ke kantor saya, dia sepertinya takut untuk berbicara kepada saya. Kemudian saya terus untuk membujuk agar dia ini buka suara, dan akhirnya lama-kelamaan dia pun menceritakan semua yang terjadi kepada saya. Apa saja yang diceritakan oleh subjek tersebut?
kurang lebihnya yang subjek alami mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudara pelaku. Apakah subjek pernah bercerita mengenai ancaman kekerasan yang dialaminya? Untuk ancaman tentu saja subjek pernah menceritakan kepada saya. Ancaman seperti untuk menyebarkan video di sosial media itu sempat subjek ceritakan kepada saya. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum ada yang tanyakan, silakan. Ada yang mulia. Untuk saksi, bagaimana cara saudara ahli mendapatkan keterangan dari Bunga? Kan saudara Bunga mengalami gangguan mental. Di sini Pak, saya sekolah di psikolog. Tentunya saya bisa membaca gerak tubuhnya, mimik mukanya, dan cara dia berbicara saya pun sudah tahu. Gitu Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saudara ahli? Tidak. Baik, saudara ahli, saya kira cukup keterangan dari saudara. Dipersilakan untuk mengambil identitas saudara, silakan meninggalkan persidangan. Baik Pak. Saudara penuntut umum, ada saksi lain yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, ada saksi lain yang akan dihadirkan? Tidak. Baik, para saudara terdakwa silakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apa yang sudah saudara lakukan? Saya telah menyetujui mahasiswa saya sendiri. Ada lagi atau tidak korbannya? Tidak ada. Kapan dan di mana saudara melakukannya? Di bulan September 2021 di Jepang tugas saya. Apa yang sudah saudara lakukan kepada korban? Saya telah menyetujuinya. Ada yang tanyakan? Silakan. Apakah ada lain yang Anda lakukan selain untuk membunuh korban? Tidak ada ya. Apakah alasan Anda melakukan hal tersebut? Karena saya kamu tertarik kepada mahasiswa saya. Bagaimana cara Anda menyetubuhi korban? Dan saya memaksanya dengan akan mengecilkan nilainya. Selain untuk kepuasan diri saudara, apakah ada tujuan lain? Tidak ada alasan lain. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada. Saudara-saudara, pada saat Anda menyetubuhi korban, apakah itu dalam keadaan sadar? Sadar ya. Tidak ada orang lain mengetahui perbuatan ini? Tidak ada ya. Mengapa Anda lebih memilih mahasiswa Anda? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Cukup. Penuntut umum ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, selain kepada korban, apakah ada korban lain yang saudara setubui? Tidak ada Pak. Baik, berapa kali saudara melakukan persetubuhan tersebut kepada korban? 2 kali Pak. Apa alasan Anda sehingga Anda melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 kali? Tidak ada alasan khusus. Saya hanya menyukainya. Hanya menyukainya? Baik, apakah saudara pernah mengancam korban untuk bersetubuh? Benar. Saya mengancamnya akan mengecilkan nilainya. Apakah ada ancaman lain terhadap kekerasan fisik? Tidak ada Pak. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang mulia. Apakah ketika itu korban juga menyukai Bapak ketika hendak melakukan hubungan intim? Saya tidak tahu pastinya. Ya, saya pasti sepertinya memang korban menyukai saya juga. Apakah korban ini pernah menghubungi Bapak melalui sosial media atau yang lain, WhatsApp? Benar, tapi hanya sesekali. Hanya sesekali. Apakah Bapak merasa bersalah ketika selesai melakukan hal tersebut? Benar, saya merasa bersalah. Saya menyesal. Cukup ya. Saudara terdakwa, silakan untuk maju melihat barang bukti yang sudah disediakan oleh saudara penuntut umum. Penuntut umum silakan maju, saudara penasihat hukum silakan untuk maju. Baik, apakah benar ini pakaian saudara yang saudara lakukan pada saat itu? Ini apakah pakaian korban yang pada saat itu? Benar.
Terima kasih, silakan duduk. Baik, saya kira cukup keterangan dari saudara terdakwa. Sidang kita lanjutkan yaitu tuntutan dari penuntut umum. Para saudara, apakah sudah siap? Belum siap yang mulia, mohon waktu selama 8 hari yang mulia. Mahendra, 8 hari dari sekarang pada hari apa dan tanggal berapa? Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang mulia. Baik, sidang dinyatakan ditunda selama 8 hari pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 untuk berikan waktu kepada saudara penuntut umum mempersiapkan tuntutannya. Diperintahkan kepada saudara silakan untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111/2022/2022 Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sedang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat ya. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu tuntutan dari saudara penuntut umum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara bacakan. Baik. Kejaksaan Negeri Palembang untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara PDN 22/JTT-10/EKUT1/10/10/2022. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Erwin bin Marwan, lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal 22 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT 4/1 nomor 37 Palembang. Agama Islam, pekerjaan dosen PNS, pendidikan S2. Berdasarkan surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang nomor 1111/2022/PN Palembang tanggal 12 September 2022 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B/5830/JTT-10/EKUT2/9/2022 tanggal 5 September 2022. Adapun terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal. Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. Mohon izin dimulai keterangan saksi dianggap dari bacaan. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara keberatan? Silakan. 1. Saksi Bunga binti Ahmad Fauzi. 2. Saksi Ahmad Fauzi bin Samsul. 3. Ahli Psikolog Kuliah Nurul Hasanah SPSI. Adapun identitas para saksi sesuai BAP dari bawah sumpah depan persidangan serta kesaksiannya telah didengarkan di depan persidangan sebelumnya pada tanggal 17 Oktober 2022 atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya. Keterangan terdakwa Erwin bin Marwan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua kesaksian dari para saksi. 3. Surat berdasarkan hasil visum et repertum nomor 108/5/2022 tanggal 7 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Santi dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Hasil pemeriksaan menyatakan selaput darah luka robek ada jam 9, ada jam 2, dan ada jam 4. Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih 17 tahun keadaan gigi baik dan dari pemeriksaan dengan tanda-tanda pertubuhan. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor 14/PSI/5/2022 tanggal 7 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuliah Nurul Hasanah SPSI, hasil pemeriksaan menyatakan subjek menderita gangguan kecemasan menyeluruh serta problem psikososial dan lingkungan lainnya. 4. Barang bukti. Dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa 1 buah baju merek kardinal warna biru, 1 buah sepan panjang warna hitam, 1 buah jilbab warna abu-abu, 1 buah kemeja warna hijau, 1 buah rok panjang warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita selesai menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Sedangkan majelis hakim telah pula memberikan barang bukti tersebut baik kepada para saksi maupun terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkannya. Analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampai kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas dari terdakwa karena terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal itu melanggar pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dimaksudkan setiap orang dan siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini bahwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa Erwin bin Marwan. Di persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti selesai demikian menurut hukum. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diberikan ke persidangan bahwa benar pada 26 November 2021 sekitar jam 14.15 waktu Indonesia Barat, korban datang ke ruang kerja terdakwa dan terpaksa karena ada ancaman dari terdakwa. Kemudian sampai korban di ruangan, terdakwa langsung mencium dari korban dan membantu korban di sofa. Kemudian terdakwa mulai melepaskan semua pakaian korban dan melepas pakaian ada di dirinya dan langsung menciumi bibir payudara serta meremas-remas payudara korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada 26 November 2021, sekitar jam 14.15 waktu Indonesia Barat, korban datang ke ruang kerja terdakwa yang terpaksa karena ada ancaman dari terdakwa. Sesampainya di ruangan terdakwa, korban langsung dicium, ditarik dan dibaringkan tubuhnya di sofa. Kemudian terdakwa mulai melepaskan semua pakaian korban dan melepas pakaian yang ada pada dirinya. Setelah itu, terdakwa menciumi bibir, payudara, dan meremas payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam punggung korban. Kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dari dalam punggung korban dan terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari kemaluan korban. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kesimpulan, berdasarkan keterangan tersebut di atas, di mana baik keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan barang bukti serta dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di depan persidangan, menurut kami unsur pasal tersebutlah dapat dibuktikan dan atas terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidana sebagaimana alasan pemaaf maupun pembenar. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka terdakwa Erwin bin Marwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan serta yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 Junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum kami sampaikan tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu karena kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan masyarakat. Perbuatan terdakwa Erwin telah merugikan harkat dan martabat korban beserta keluarga korban. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang dosa yang seharusnya mendidik. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengaku bersalah dan janji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan yang dimaksud, kami jaksa umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Nyatakan terdakwa Erwin bin Marwan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin bin Marwan dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. 3. Nyatakan barang bukti berupa 1 buah baju merek dengan warna biru, 1 buah sarpan panjang warna hitam, 1 buah jilbab warna abu-abu, 1 buah kemeja warna hijau, 1 buah rok panjang warna hitam untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian juga bidangnya kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Jaksa Umum Sayyidah Mukarrem SMA di Tanah Rani. Mohon izin untuk memberikan salinan yang mulia. Silakan. Baik saudara penasihat hukum, setelah dibacakannya tuntutan dari saudara penuntut umum pada saudara, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Tentu yang mulia akan memberikan pembelaan mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Mohon waktu 6 hari. Panitera, 6 hari dari sekarang pada hari apa dan tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang mulia. Sidang dinyatakan ditunda selama 6 hari pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 untuk memberikan waktu kepada saudara penasihat hukum mempersiapkan pembelaannya. Diperintahkan kepada saudara penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111/pidana-2022 dari Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia.
Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu pembelaan dari saudara penasihat hukum pada saudara. Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan. Pembelaan dengan nomor registrasi perkara 212-10-10-EQ.1-2022 Palembang 31 Oktober 2022. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Koko Dikianto SMH, Yunita SMH. Dalam ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela terdakwa yaitu nama Erwin bin Marwan, tempat lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal lahir 22 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT 4 RW 1 nomor 37 Palembang, agama Islam, pekerjaan dosen. Setelah kami pelajari tuntutan penuntut umum dan fakta persidangan yang berisikan kesaksian saksi-saksi dan barang bukti, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara aku agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutus sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Erwin bin Marwan dari tuntutan pidana yang sebagaimana dituntut oleh penuntut umum. 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat. 3. Membebankan biaya perkara pada negara. Apabila majelis hakim berbuat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Ketua Pengadilan Palembang. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara aku. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Koko Dikianto SMH, Yunita SMH ditandatangani. Terima kasih. Silakan. Baik, saudara penuntut, setelah dibacakannya pembelaan dari penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan jawaban? Kami akan memberikan jawaban dan mohon waktu selama 7 hari yang mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang pada hari apa dan tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 7 November 2022 yang mulia. Baik, dengan ini sidang nyata ditunda pada hari Senin tanggal 7 November 2022 untuk memberikan waktu kepada saudara penuntut umum mempersiapkan jawabannya. Diberitakan kepada saudara untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu jawaban dari penuntut umum. Pada saudara, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan. Baik, Yang Mulia. Jaksa Negeri Palembang untuk keadilan. Jawaban atas pembelaan untuk dan atas nama terdakwa Erwin bin Marwan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami jaksa umum akan memberikan tanggapan jawaban atas pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum Erwin bin Marwan melalui penasihat hukumnya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Nah, kami pelajari dengan saksama. Di dalam pokok materi nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, semuanya sudah sesuai materi dan dalam fakta-fakta persidangan. Yang pada intinya, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Erwin bin Marwan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan. Bahwa menurut kami, penasihat hukum terdakwa memperhatikan fakta-fakta persidangan hanya sebagian saja. Bahwa dalam pembuktian di persidangan dari keterangan saksi, bahwa terdakwa Erwin bin Marwan telah mengajak korban Bunga untuk melakukan perbuatan lainnya hubungan suami istri atau bersetubuh. Dan terdakwa juga mengancam korban Bunga, apabila korban Bunga tidak mau melakukan hubungan suami istri, akan diberikan nilai mata kuliah yang kecil. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan Selasa tanggal 25 Oktober 2022, kami tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan memungkinkan menurut hukum, memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang telah kami dakwakan. Oleh karena itu, kami selaku jaksa umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan dan disampaikan di muka persidangan pada tanggal 25 Oktober 2022. Demikian tanggapan kami umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan di persidangan pada hari ini Senin 14 November 2022. Jaksa umum Said Demokrat SMH ditandatangani. Mohon izin berikan salinan. Silakan.
Baik, setelah dibacakannya jawaban dari saudara penuntut umum pada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan menanggapinya? Tentu yang mulia kami akan menanggapinya jawaban tanggapan dari penuntut umum yang mulia. Baik, Panitra, 1 minggu ke depan pada hari apa dan tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 yang mulia. Baik, sidang nyatakan ditunda 1 minggu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 untuk berikan waktu pada saudara penasihat hukum mempersiapkan tanggapannya. Diperintahkan para saudara penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang nyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Dikarenakan perkara ini berkaitan dengan kesusilaan, maka sidang menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat ya. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu tanggapan dari saudara penasihat hukum. Para saudara, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Nah, setelah kami pelajari poin-poin dari jawaban tanggapan dari penuntut umum, maka di sini kami akan memberikan tanggapannya juga melalui poin demi poin. Yang pertama, bahwa tim penasihat hukum tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum berkaitan dengan pernyataan pendapat penuntut umum di persidangan. Kemudian berdasarkan pada tanggapan yang telah diuraikan, maka persoalan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelecehan seksual itu tidak sepenuhnya benar yang mulia. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan melanggar pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, bahwa dengan demikian maka kami nyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah dibacakan pada sidang tanggal 31 Oktober 2022. Artinya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia dan memeriksa serta mengadili perkara ini. Harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Yunita SHMH dan Pokok SHMH ditangkap. Sekian, terima kasih. Baik, setelah dibacakannya tanggapan dari saudara penasihat hukum, maka sidang akan ditunda 1 minggu pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Untuk musyawarah majelis hakim mempersiapkan putusan akhir, diperintahkan para saudara penuntut umum untuk menghadirkan saudara terdakwa. Sidang menyatakan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat ya. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu putusan akhir. Diberitakan pada saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, dipersilakan untuk menyimak dan memperhatikan. Putusan nomor 1111 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palembang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menyatukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Erwin bin Marwan, tempat lahir Palembang, umur 27 tahun, tanggal lahir 22 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sudirman RT 04 01 Palembang, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa Erwin bin Marwan ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Yunita SHMH dan Koko Dikianto SHMH, penasihat hukum sesuai surat kuasanya. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang, 3 berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,
Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut dianggap sudah dibacakan sama-sama sudah kita dengarkan di persidangan yang lalu. Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya dianggap sudah dibacakan. Menimbang atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa penuntut umum mengajukan tanggapan atau pendapat dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sama-sama telah kita dengarkan. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa berdasarkan hasil Pesma Repertum nomor 108/5/2002 tanggal 7 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Santi dari Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Hasil pemeriksaan pada kemaluan selaput luka robek arah jam 9, arah jam 2, dan arah jam 4. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut. 1 buah baju kardinal warna biru, 1 sepang panjang hitam, 1 jilbab warna abu-abu, 1 baju kemeja hijau, 1 rok panjang warna hitam. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim meyakinkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan unsur dengan sengaja dan tanpa hak pemerasan dan atau pengancaman tak terpenuhi secara sah, dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terpenuhi. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana terdakwa dalam dakwaan tunggal. Maka sekarang majelis hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan selama berjalan proses persidangan, hakim tidak memenuhi hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan atau pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam alasan dan cara sah, maka cukup berkeadilan apabila masa perangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan untuk memerintah terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa ancaman pidana pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apabila orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini, maka akan dijatuhkan pidana penjara dan denda. Lamanya masa penjara dan besaran denda akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan. Kemudian apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah alat kejahatan dan atau barang milik anak korban yang apabila dikembalikan kepada anak korban dapat menimbulkan beban psikolog baginya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus ditetap untuk dimusnahkan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan anak korban. Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Mengingat pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Erwin SPD bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila dana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah baju merek kardinal, 1 buah rok warna hitam, 1 buah sepan panjang hitam, jilbab warna abu-abu, baju kemeja warna hijau. Disita untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin oleh kami, Febri SIMH sebagai Hakim Ketua, Irfan Febriansa SIMH, Pujiastuti SIMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana SIMH, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Saidina Fakar SIMH, penuntut umum, serta dihadiri terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, setelah dibacakannya putusan, pada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Mengerti ya. Apakah saudara akan mengajukan banding, menerima atau pikir-pikir? Pikir-pikir ya. Baik. Pada saudara penuntut umum, apakah saudara banding, menerima atau pikir-pikir? Saya terima ya. Baik, saya kira cukup, sidang dinyatakan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin